HP Samsung harga murah tapi masih enak banget dipakai di 2026. Ya, ini dia Samsung Galaxy A07. Belakangan ini cukup banyak yang cari HP budget. Dan salah satu yang sering muncul itu Samsung Galaxy A07. Terutama varian 4 GB RAM dan 64 GB storage. Untuk harganya sendiri, Samsung Galaxy A07 ini secara resmi ada di kisaran 1,5 jutaan. Tapi kalau kamu cari di marketplace, harganya bisa lebih murah ya. Bahkan mulai dari 1,3 jutaan tergantung promo dan toko. Tapi di harga segini sebenarnya ini worth it nggak sih? Atau justru banyak komprominya? Di video ini saya bakal bahas langsung dari pengalaman penggunaan. Jadi pastikan kamu simak sampai habis biar nggak salah beli. Untuk packagingnya sendiri, ini terbilang standar ya, sesuai dengan budgetnya di kelas entry level. Untuk isi di dalam boxnya juga cukup standar. Kamu bakalan dapetin unit HP, lalu ada juga kabel charger USB-C to USB-C, SIM ejector untuk buka slot kartu, dan buku panduan serta kartu garansi. Triple adapter 25 watt juga sudah termasuk di dalam paket penjualan. Nggak ada tambahan seperti case atau headset di dalam box. Jadi memang isinya benar-benar basic aja. Tapi di sisi lain, yang penting-pentingnya sudah ada semua. Jadi kamu tinggal pakai tanpa harus beli adapter lagi. Samsung Galaxy A07 ini secara tampilan memang simple ya. Tapi masih enak dilihat, nggak terlalu mencolok. Tapi juga nggak terlihat murahan. Bagian belakangnya pakai material plastik. Tapi finishingnya cukup rapi dan nggak gampang kelihatan kotor teman-teman. Untuk penggunaan sehari-hari ini sudah cukup aman ya. Bahkan tanpa casing pun masih nyaman dipakai. Bentuknya juga ergonomis jadi enak digenggam, apalagi kalau dipakai lama. Untuk ukuran dan bobotnya, HP ini juga tergolong ringan. Jadi cocok buat pelajar, orang tua, atau siapapun yang nggak suka HP berat. Memang di harga segini kita nggak bisa berharap build premium ya, tapi setidaknya masih terasa layak dan fungsional. Masuk ke bagian layar, di sini Samsung memberikan kualitas yang cukup standar untuk di kelasnya. Ukurannya 6,7 inci dengan resolusi HD+. Untuk penggunaan sehari-hari seperti chat, sosial media, dan nonton YouTube, layar ini masih nyaman dipakai. Tapi kalau kamu terbiasa dengan layar yang lebih tajam atau refresh rate tinggi, mungkin akan terasa biasa aja ya. Resolusinya tidak terlalu tinggi dan refresh rate-nya juga masih standar yaitu di 90 Hz. Jadi jangan berharap pengalaman visual yang terlalu halus atau detail. Tapi sekali lagi, untuk kebutuhan harian ini masih cukup dan nggak mengganggu. HP ini pakai prosesor MediaTek Helio G99 yang sudah dibuat dengan fabrikasi 6 nanometer, artinya chip ini lebih hemat daya dibanding generasi lama, tapi tetap punya performa yang cukup buat kebutuhan harian. Secara detail, prosesor ini punya konfigurasi 8 core, terdiri dari 2 core performa dengan kecepatan sampai 2,2 GHz, dan 6 core efisiensi di 2 GHz. Dipadukan dengan GPU Mali G57 MC2, performanya masih cukup buat kebutuhan visual standar seperti scrolling, nonton, sampai gaming ringan. Tapi ya ini bukan chipset gaming. Jadi jangan berharap performa tinggi buat game berat atau multitasking ekstrim. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering ditanyain nih teman-teman ya, yaitu performa gaming dari Samsung Galaxy A07 ini. Di sini saya coba pakai 3 game yang cukup mewakili, mulai dari yang ringan sampai agak berat, yaitu yang pertama Mobile Legends, kemudian Call of Duty Mobile, dan yang terakhir Roblox. Kita mulai dari Mobile Legends dulu teman-teman. Untuk game ini, performanya masih cukup nyaman. Di setting grafis medium ke high, gameplaynya masih terasa cukup smooth dan stabil untuk ukuran HP entry level. Kontrol responsif, pergerakan hero juga masih enak diikuti. Dan jarang ada lag yang benar-benar mengganggu. Memang sesekali ada penurunan frame saat tim fight besar ya, tapi masih dalam batas wajar dan tetap playable. Lanjut ke Call of Duty Mobile. Di sini mulai terasa batasannya. Untuk setting grafis lebih aman di low sampai medium supaya performanya tetap stabil. Saat gameplay masih bisa dimainkan dengan cukup nyaman, tapi kalau ada banyak efek atau pertempuran intens, mulai terasa frame drop. Jadi untuk pengalaman yang lebih stabil memang harus kompromi di setting grafis. Yang terakhir, game Roblox. Game ini cukup menarik karena banyak variasi map dan gameplay yang beda-beda. Untuk pengalaman umum, Samsung Galaxy A07 ini masih bisa menjalankan Roblox dengan cukup baik. Tapi di beberapa map yang lebih berat atau ramai,
mulai terasa sedikit lag dan loading yang lebih lama. Jadi masih playable tapi tidak selalu konsisten di semua kondisi. Secara keseluruhan, dari 3 game ini bisa disimpulkan kalau Samsung Galaxy A07 masih cukup oke untuk gaming ringan sampai menengah. Cocok buat kamu yang main santai, bukan yang ngejar performa tinggi atau kompetitif. Tapi kalau kamu tipe gamer yang sering main game berat dengan setting tinggi, jelas HP ini bukan pilihan yang tepat. Sekarang kita bahas ke bagian kamera. Karena ini juga sering jadi pertimbangan utama sebelum beli HP ya, apalagi di kelas harga seperti ini. Samsung Galaxy A07 ini dibekali kamera utama 50 megapiksel, ditambah satu kamera depth 2 megapiksel untuk efek bokeh. Untuk kamera depan ada sensor 8 megapiksel, jadi secara angka kelihatannya cukup menjanjikan di kelas entry level. Tapi yang lebih penting itu bukan cuma angka megapikselnya aja, tapi kita lihat hasil nyatanya seperti apa. Di kondisi cahaya terang atau outdoor, hasil fotonya bisa dibilang cukup bagus. Detail masih terlihat, warna juga cenderung natural dan gak terlalu lebay. Dynamic range-nya juga lumayan. Jadi area terang dan gelap masih bisa dikontrol dengan cukup baik. Untuk foto sehari-hari seperti foto objek, pemandangan, atau foto santai, hasilnya juga sudah lebih dari cukup. Bahkan di beberapa kondisi hasilnya terlihat tajam dan enak dilihat. Masuk ke kondisi indoor atau cahaya cukup, performanya masih oke ya. Tapi mulai terlihat batasannya nih. Detail mulai sedikit berkurang dan kadang warna terlihat sedikit flat. Tapi selama pencahayaannya masih cukup, hasilnya masih bisa diandalkan untuk dokumentasi biasa atau upload ke sosial media. Nah, di kondisi low light atau malam hari, di sini mulai kelihatan jelas nih keterbatasannya. Noise mulai muncul, detail berkurang, dan foto terlihat lebih soft. Ini wajar sih, karena HP ini belum punya fitur iOS atau stabilisasi optik. Jadi hasilnya memang sangat bergantung sama kondisi cahaya dan tangan kita saat memotret. Untuk mode portrait, kamera depth 2 megapikselnya cukup membantu buat menghasilkan efek blur di background. Pemisahan antara objek dan background lumayan rapi di kondisi terang. Tapi kalau cahaya kurang, kadang hasilnya kurang presisi. Sekarang kita bahas video. Kamera belakangnya bisa rekam sampai resolusi 1080p di 30 fps. Untuk hasilnya di kondisi terang video masih cukup stabil dan jelas. Tapi karena nggak ada stabilisasi yang mumpuni, kalau jalan sambil rekam bakal terasa goyang. Jadi lebih cocok untuk rekam santai atau posisinya diam teman-teman. Masuk ke kamera depan dengan resolusi 8 megapiksel hasilnya cukup standar ya. Di kondisi terang wajah masih terlihat jelas, warna juga natural, cocok buat selfie atau video call. Untuk video dari kamera depan juga mentok di 1080p 30 fps. Dan hasilnya ya cukup untuk kebutuhan seperti zoom, video call, atau bikin konten ringan. Tapi kalau kamu fokus ke content creation serius, jelas ini bukan yang terbaik. Jadi kesimpulan dari kamera Samsung Galaxy A07 ini cukup jelas ya. Ini bukan kamera yang wow, tapi masih aman untuk kebutuhan sehari-hari. Foto di kondisi terang bagus, cukup buat sosial media, tapi di kondisi gelap mulai terasa batasannya. Nah, sekarang kita bahas baterai, karena ini justru jadi salah satu nilai jual utamanya. Samsung Galaxy A07 dibekali baterai 5000 mAh untuk versi standar 4G. Kapasitas ini tergolong besar di kelasnya. Dan untuk penggunaan normal seperti chat, sosial media, dan nonton, bisa tembus seharian penuh bahkan lebih. Menariknya lagi, kalau kamu ambil versi 5G, kapasitas baterainya bahkan lebih besar, yaitu 6000 mAh. Jadi bisa dibilang ini salah satu HP murah dengan baterai paling awet di kelasnya. Ditambah lagi, HP ini sudah support fast charging sekitar 25 watt. Jadi walaupun baterainya besar, proses ngecasnya masih cukup cepat dan gak bikin nunggu terlalu lama. Walaupun Samsung Galaxy A07 ini cukup menarik di kelas harganya, tetap ada beberapa kekurangan yang perlu kamu tahu sebelum beli. Yang pertama, layarnya masih HD+. Jadi dari segi ketajaman memang belum terlalu tajam kalau dibanding HP lain yang sudah Full HD. Buat penggunaan biasa sih masih oke ya, tapi kalau kamu sensitif sama detail layar, ini bakal kerasa. Kedua, performa memang cukup untuk harian, tapi bukan yang kencang banget. RAM 4GB di tahun sekarang itu sebenarnya sudah mulai terasa batasnya. Apalagi kalau sering multitasking atau buka banyak aplikasi. Kadang masih ada delay atau reload aplikasi. Yang ketiga di sektor kamera.
Walaupun di kondisi terang hasilnya bagus, tapi di low light langsung kelihatan turun. Noise mulai muncul, detail hilang, dan hasilnya jadi kurang maksimal. Jadi kalau kamu sering foto malam, ini bukan yang terbaik. Untuk video juga masih standar, mentok di 1080p 30 fps, tanpa stabilisasi yang proper. Jadi kalau rekam sambil jalan, hasilnya bakal kerasa goyang. Dan terakhir, ini bukan HP gaming. Walaupun bisa main game, tapi tetap harus siap kompromi di setting grafis, terutama di game berat. Kalau kita bandingkan dengan generasi sebelumnya seperti Samsung Galaxy A05, perbedaannya cukup kerasa ya. Galaxy A07 ini sudah pakai chipset yang lebih baru yaitu Helio G99, yang performanya jauh lebih efisien dan kencang dibanding Helio G85 di A05. Bahkan secara benchmark, peningkatannya bisa lebih dari 50%. Jadi untuk multitasking dan gaming ringan jelas lebih nyaman. Selain itu juga, Galaxy A07 juga sudah pakai storage UFS 2.2 yang lebih cepat tentunya dibanding eMMC di HP yang sekelas lainnya. Jadi buka aplikasi dan transfer file terasa lebih ngebut. Dari sisi layar juga ada peningkatan karena A07 sudah support refresh rate 90Hz, jadi scrolling terasa lebih smooth dibanding A05 yang masih 60Hz. Kalau dibandingkan dengan Samsung Galaxy A06, perbedaannya tidak sejauh itu ya. Tapi A07 tetap lebih unggul di performa, efisiensi, dan software yang lebih baru. Bahkan A07 sudah pakai Android versi lebih baru dan punya dukungan update lebih panjang, jadi lebih future-proof. Jadi secara keseluruhan, di kelas entry level Samsung, Galaxy A07 ini bisa dibilang jadi versi yang paling matang dibanding generasi sebelumnya, bahkan kalau dibandingkan dengan merek lain yang sekelas. Jadi kesimpulannya, kalau ditanya Samsung Galaxy A07 ini worth it atau enggak di tahun 2026 ini, jawabannya ya tergantung kebutuhan kamu tentunya. Secara keseluruhan, Samsung Galaxy A07 ini bukan HP yang wah, tapi dia tahu targetnya. Ini HP buat dipakai santai, stabil, dan awet dipakai sehari-hari tanpa banyak drama. Jadi kalau kamu butuh HP murah yang aman dan gak ribet, Samsung Galaxy A07 ini menjadi pilihan yang worth it banget. Tapi kalau kamu mau lebih dari itu, mungkin harus naik kelas sedikit. Oke, itu dia pembahasan lengkap Samsung Galaxy A07. Menurut pendapat kamu, gimana nih tentang HP entry level yang satu ini? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kamu yang lagi cari HP baru khususnya di kelas entry level. Saya pamit, sampai ketemu di video berikutnya.